Maranatha, kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan tak pernah gagal. Berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh datang ke hadapan-Mu, beribadah, menyembah Engkau. Berkati kami Bapa, sehingga pujian kami, doa kami, perenungan firman kami berkenan kepadamu. Inilah kami ya Bapa, seorang murid yang siap belajar, siap mendengar, siap memahami, dan siap melakukan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang hadiah atau upah dari lahir baru. Sebelumnya langsung mau tanya, minggu-minggu sebelumnya kalian sudah membahas tentang lahir baru. Apa itu lahir baru? Yuk kita review sebentar. Apa itu lahir baru? Apakah masuk ke perut ibu lalu lahir lagi? Oh, bukan ya. Itu seperti pemahaman atau dialog Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Yang dimaksud dengan lahir baru adalah apa? Yuk, yaitu kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Tadinya kita tidak percaya, tadinya kita tidak kenal siapa Tuhan Yesus itu. Tetapi kita mengenal Tuhan Yesus dan kita mau menerima Dia sebagai Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mengapa demikian? Karena dulu kita adalah orang yang berdosa. Lalu kita percaya Tuhan Yesus, kita dibenarkan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Harusnya kita dihukum, tetapi Yesus menggantikan kita dihukum dan mati di atas kayu salib, lalu hari ketiga bangkit, maka kita diampuni dan memperoleh hidup kekal. Dulu kita tidak mengenal namanya isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, tetapi sekarang kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi ada perubahan hidup. Itulah yang dimaksud dengan lahir baru. Oke? Kita akan buka ayat Alkitab dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini mengatakan ada perubahan. Itulah yang dimaksud dengan lahir baru. Jadi yang intinya, apa yang dimaksud dengan lahir baru? Kamu ada perubahan nggak dulu dengan sekarang? Dan itu terus progresif, terus berubah ke arah yang lebih baik. Bukan hanya ke arah yang lebih baik. Sebagai anak Tuhan, kita berubah seperti Kristus. Jadi ada tujuannya, ada sasarannya, ada patronnya, ada modelnya. Kita mau berubah menjadi seperti apa? Seperti Superman, Batman, manusia super lainnya, atau idola K-pop lainnya? Bukan, tapi seperti Yesus. Itulah yang menjadi target kita, menjadi sasaran kita, menjadi seperti Kristus. Berubahnya menjadi seperti Kristus, bukan menjadi manusia super, ya. Oke, kita akan lihat. Pertama, apa itu lahir baru yang mengubah hidup kita? Nah, menurut Billy Graham, seorang pengkhotbah terkenal di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia, ya, Billy Graham, dia sangat terkenal. Nah, ketika dia satu hari menerima penghargaan, yaitu Congressional Gold Medal. Ini adalah satu penghargaan warga Amerika Serikat, Kongres Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat kepada warganya yang dinilai memberikan kontribusi, yang memberikan satu pencerahan, revival kepada negara, ada kontribusinya kepada negara, dan salah satunya adalah Billy Graham. Di dalam kata pengantarnya, kata sambutannya ketika menerima medal ini, dia memberikan satu pernyataan tentang lahir baru, yaitu apa? First, we must repent. Second, we must commit our lives. And third, we must translate the commitment into action. Itu artinya apa? Lahir baru menurut Bill Graham adalah, pertama kita harus bertobat, yaitu apa? Meninggalkan hidup lama kita, lalu kita ke hidup yang baru. Yang tadinya hidup berdosa menjadi hidup yang serupa dengan Kristus. Yang kedua, setelah kita mengaku, percaya, berubah, kita harus benar-benar berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Sama seperti ketika orang pacaran, menikah, dia tidak bisa janji komitmen setia dengan orang lain, harus dengan pasangannya. Sama seperti papa kamu dengan mama kamu dengan papa kamu, tidak bisa dengan yang lain. Demikian juga ketika kita lahir baru, kita hanya bisa berkomitmen setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita akui, yang kita percaya sebagai juru selamat kita. Yang ketiga, kita harus mengaplikasikan komitmen kita tadi itu melalui tindakan nyata. Artinya kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mau berubah, maka kita harus nyata di dalam pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, yang sehingga orang lihat ya memang benar. Sama seperti misalnya kalian yang pacaran, atau kita lihat papa mama kita. Jadi ketika mereka komitmen untuk setia, saling setia menjadi suami istri, maka itu nyata. Mama melayani papa, papa melayani mama, lalu membangun rumah tangga yang baik, mengasihi anak-anak. Itu adalah pria wanita yang berkeluarga, menjadi satu keluarga yang setia dengan komitmen. Demikian kita dengan Tuhan juga demikian. Kita harus mewujud nyatakan, merealisasikan komitmen kita, janji kita di hadapan Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi seperti Kristus yang dalam progresnya. Itu artinya lahir baru anak-anak. Nah, usah ada ilustrasi. Ini ilustrasi adalah kisah hidup seorang petani yang ada di Texas. Nah, petani ini, dia sebelum mengenal Tuhan Yesus, hidup lamanya adalah petani,
di ladang, bekerja di ladang. Lalu waktu luangnya diapain? Dia ke bar. Ya, orang barat biasa, apalagi di Texas kita lihat ada kopi-kopinya. Lalu tiap hari dia menghabiskan waktunya adalah di bar, minum-minum, berjudi, berkelahi, main perempuan di situlah. Tapi satu hari ketika di desanya ada kebaktian kebangunan rohani, maka pria ini ketika mendengarkan firman Tuhan digerakkan oleh Roh Kudus, pria ini mengambil komitmen. Dia tidak mau lagi hidup di hidup lamanya, bertani di ladang, lalu ke bar, mabuk-mabukan, berjudi, dan melakukan dosa. Dia mengambil keputusan dan janji di hadapan Tuhan bahwa dia akan berubah. Apakah benar demikian? Benar, teman-teman sekalian. Dia sejak menerima Kristus Yesus, waktunya dihabiskan bekerja di ladang. Dia kembangkan ladangnya dengan sebaik-baiknya. Tadinya dia hanya menanam buah melon menjadi buah anggur dan buah-buah lainnya. Dia mengadakan penelitian dan mengembangkan pertaniannya sehingga luar biasa. Dia memaksimalkan waktunya dengan sebaik-baiknya, menggunakan semua pekerjaannya, talentanya, pikirannya sebaik-baiknya untuk dikembangkan dan menghasilkan. Lalu waktu luangnya bagaimana? Biasanya malam-malam dia sampai tengah malam, bahkan menjelang pagi dia masih ada di bar. Tapi kali ini setelah dia berubah, dia tidak lagi ke bar. Dia selalu pulang ke rumah, membangun relasi yang baik dengan istri dan anak-anaknya. Dan masyarakat di sekitarnya melihat perubahan yang besar. Tadinya kuda yang ditunggangi itu biasanya ada di ladangnya terikat atau di bar terikat. Tapi sejak dia menerima Kristus, kudanya hanya parkir di ladang dan di depan rumahnya di kandang kuda yang ada di rumahnya. Nah, adik-adik sekalian, itulah namanya lahir baru, perubahan hidup. Jika kamu mengatakan kamu anak Tuhan, jika kamu mengatakan kamu orang Kristen, bahkan dengan sekeluargamu, kamu begitu lahir, namamu sudah Kristanto, Gabriel, Joshua, Yusuf, Yosef, dan lain sebagainya. Apakah kamu sudah menunjukkan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Hidup yang orang lain, wah, ini murid Kristus ini, dia pasti percaya Kristus, dia pasti orang Kristen. Perkataanmu mereka mendengar, pikiranmu mereka lihat, ya, walaupun otak kita nggak kelihatan, tapi ketika kita nonton porno, nonton baca buku yang nggak benar, mulut kita juga selalu mengatakan hal-hal yang negatif, toxic word, ya. Tindakan kita juga suka membuli teman atau tidak taat, melawan guru, melawan orang tua. Mereka tidak akan melihat ada perubahan hidup. Mereka tidak melihat Kristus di dalamnya. Kamu belum lahir baru, kamu masih masuk manusia lama. Nah, itu yang harus menjadi perenungan kita ketika kita lahir baru, ketika kita mengatakan kita orang Kristen. Apakah terlihat di dalam tindakan kita sehari-hari? Benar, Lause, kami tidak sanggup melakukannya. Tapi firman Tuhan mengatakan ada satu hal yang mampu kita lakukan, yaitu bersandar kepada Roh Kudus. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus memberikan Roh Kudus diam di dalam hati kita, yang mendorong kita untuk membangun relasi dengan Kristus, dengan Tuhan, sehingga kita setiap hari, setiap saat kita connect dengan Tuhan Yesus. Mau tidak mau, ketika seperti handphone dengan charger kita charger, maka kita akan selalu terkonek, kita akan full dengan energi, full dengan baterai. Dengan demikian juga ketika kita dengan Kristus melalui Roh Kudus, kita akan selalu mengerti isi kehendak Tuhan. Kita tahu, kita akan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan, tadinya kita adalah manusia yang tidak punya kasih, kita akan diberikan kasih. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, kita akan dimengertikan. Ketika kita masih bandel, kita akan diberi roh yang menolong kita untuk taat, yang menolong kita untuk setia kepada Tuhan, yang menolong kita untuk menjadi murid Kristus sejati. Jadi, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah lahir baru, kita yang percaya, mengaku dengan mulut dan menyimpannya dalam hati, kita harus mengalami perubahan. Caranya adalah datang kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya dan saya mau setia kepada Tuhan. Tolong berikan Roh Kudus-Mu diam di dalam hati kami dan bersinar, terpancar di dalam hidup kami sehari-hari. Bimbing, tolong, Tuhan pasti akan menolong kita. Itulah lahir baru, hidup baru yang menuju keserupaan dengan Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan, kami yang sudah dilahirkan baru. Kami percaya
di dalam hati kami mengaku di dalam mulut kami, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menebus kami dari dosa dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, sungguh kami ingin Engkau mengubah hidup kami. Berikan kami kasih-Mu, sehingga kami mampu mengasihi lewat perkataan, lewat tindakan. Demikian juga, biar kasih-Mu juga mengubah pikiran kami, sehingga pikiran kami tidak membawa kami hidup dalam dosa, tapi hidup di dalam benih ilahi. Sifat-sifat Allah ada pada kami dan terpancar melalui hidup kami sehari-hari. Inilah doa kerinduan kami ya Bapa. Tolong kami untuk menjadi manusia baru yang hidup di dalam Kristus dan hidup serupa dengan Kristus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi manusia baru.